dzalika kullihi, dan yang salat sunnah rawatib yang muakkad. Muakkad itu bukan sekedar ditekankan, bukan sekedar yang paling diharuskan, tetapi muakkad itu adalah sesuatu yang didawamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu yang dimaksud dengan muakkad. Apa saja salat sunnah rawatib yang muakkad itu? Ada 10 asyru raka'atin. Nah, di antara semua tadi, di antara yang 17 itu, yang muakkadnya ada 10 di kitab ini ya. Rakaatani qabla subhi. Ya, tentu yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh. Wa rakaatani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaatani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlah semuanya ada 10. Nah, ini yang paling gampang. Gampang kan ingatnya? Gampang nggak? Dan minimal kita coba istiqomahkan yang ini ya. Kalau kita nggak mampu melaksanakan semuanya tuh 17 rakaat, minimal yang rawatibnya itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu adalah salat sunnah rawatib yang muakkad, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Aku hafal, aku ingat dari Nabi Muhammad SAW itu ada 10 rakaat yang senantiasa beliau jaga. Apa itu? Raka'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, juga sama, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini artinya sholat sunnah rawatib itu bisa kita lakukan di rumah, bahkan lebih afdol sholat fi baiti, afdolnya sholat itu di rumah. Illa al maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib yang paling afdol di masjid atau musola, dilaksanakan secara berjamaah. Kalau sholat sunnah itu kenapa harus di rumah? Kenapa lebih afdol di rumah? Pertama, supaya tidak menimbulkan riya. Orang rajin banget sih sholat gitu kan, rajinnya lama banget lagi. Dan sholat sunnah itu nggak boleh lama-lama ya. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu dilaksanakan khafifataini, raka'ataini khafifataini, 2 rakaat tapi yang ringan saja. Jangan sampai sholat sunnahnya qobliyahnya itu lebih lama daripada sholat fardunya. Bila sholat fardunya ngayal kemana-mana, kagak khusyuk. Bila sholat ya. Jadi sholat sunnah itu dilakukan yang ringan-ringan saja. Nabi mencontohkan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua al-ikhlas atau Qul huwallahu ahad, atau sholat yang lainnya yang tidak terlalu berat ya. Karena kalau kelamaan juga hamil nungguinnya lama banget nih, mau komat. Ada sholat sunnah lagi, sholat sunnah lagi. Itu lama banget lagi. Gitu ya, yang ringan-ringan saja. Itu tengok ini. Atau ada ulama lain yang mengatakan yang muakkad itu ada 12, yaitu ditambah 4 rakaat sebelum zuhur. Yang tadi 2 rakaat sebelum zuhur, ini hadisnya 4 rakaat sebelum zuhur. Yang mana di dalam hadisnya disebutkan man sabara ala sanataini asyrata rakaatan, siapa yang merutinkan 12 rakaat sunnah itu bunyalahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya tempat tinggal, rumah di dalam surga. Maka ayo kalau pengen punya rumah, pengen punya tempat tinggal di dalam surga, mari kita jaga juga sholat sunnah rawatib kita. Karena ini
penambal daripada sholat kita ya yang fardu, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang banyaklah kekurangan dan kesalahan kita dalam sholat fardu. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan sholat sunnah rawatib tadi itu Allah tambal ya, Allah sempurnakan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tidak disebutkan sholat sunnah qobliyah maghrib dan sholat sunnah qobliyah isya. Apakah ada qobliyah maghrib dan qobliyah isya? Ada nggak? Ada. Tadi nggak ada ya. Ya, di dalam mazhab Syafi'i yustahabbu ayyusalliya rak'ataini khafifataini qoblal maghrib wa yustahabbu aidan ayyusalliya rak'ataini khafifataini qoblal isya. Ya, dianjurkan, disunahkan juga yang namanya sholat qobliyah maghrib dan juga sholat qobliyah isya. Karena ya ada hadisnya. Kemarin sudah disebutkan orang-orang di Madinah itu kan, orang-orang di Madinah ketika masuk masjid menjelang sholat maghrib, kalau saking banyaknya orang yang sholat itu sampai-sampai kalau orang yang baru pertama kali masuk masjid Nabawi itu mungkin menyangka sholat maghrib itu udah dilaksanakan, tapi ternyata mereka bukan sholat maghrib, lagi pada sholat qobliyah maghrib. Dalam hadis yang lain Nabi pernah memerintahkan bahkan sallu rak'ataini qoblal maghrib. Sallu rak'ataini qoblal maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib liman sa'a, yaitu bagi siapa yang mau. Ya. Wasiya ayatakhidan nahar ayatakhidahan nas sunnah. Karena takut itu dianggap sunnah oleh manusia. Artinya dia tetap ada ya, tetap disunahkan qobliyah subuh, hanya tidak masuk rawatib, tidak masuk hitungan rawatib. Begitu juga dengan qobliyah isya. Ini juga ada hadisnya dari Ummu Salamah ya, bahwa Nabi yusolli rak'ataini qoblal isya. Nabi pernah sholat isya, sebelum isya 2 rakaat. Bagaimana sih niat qobliyah dan niat ba'diyah? Nah, siapa tahu nih, niat qobliyah sama ba'diyah gimana biasanya? Contohnya zuhur ya. Niat qobliyah zuhur seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal zuhri rak'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal zuhri rak'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat qobliyah zuhur. Nah, kalau ba'diyah usolli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu cara atau niat qobliyah atau ba'diyah sholat rawatib. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah selesai membahas sholat sunnah rawatib. Ada 17 rakaat. Nah, yang 10-nya itu muakkad ya. 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur. 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, dan 2 qobliyah subuh. Jumlahnya semua 10 rakaat untuk sholat sunnah rawatib yang muakkad. Baik, kita lanjutkan pasal ini. Wasalah sunnah wafilah muakkadat. Ada 3 sholat sunnah yang juga muakkad. Ghairu
tabi'atin lil faraid. Nah, tetapi tidak mengiringi sholat fardu. Berarti bukan sholat sunnah rawatib ya. Ada 3 sholat sunnah yang muakkad yang tidak mengiringi sholat fardu. Apa saja? Ahaduha sholatul lail. Salah satunya yang pertama adalah sholat malam. Sholat malam, bukan cuma tahajud. Oh iya. Ya. Antaranya ada. Kalau kita lakukan sebelum kita tidur, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau kita udah tidur terlebih dahulu, itu sholat tahajud. Karena syarat antara sholat tahajud ya kita tidur dahulu walaupun sedikit, walaupun semenit 2 menit tidur dulu. Itu sholat malam, itu masuk sholat tahajud. Itu sempurnanya seperti itu ya. Wan naflul mutlaq bil laili afdal minan naflil mutlaq bin nahar. Dan sholat sunnah mutlak yang dilaksanakan di malam hari itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Misalnya sholat hajat, kita pengen sholat istikharah, kita pengen sholat taubat, kita kalau kita laksanakan di malam hari maka itu jauh lebih baik, jauh lebih utama. Kenapa? Karena di malam hari orang rata-rata semua sedang tidur. Tidak terganggu dengan hiruk pikuk dunia. Kalau lagi sholat ada dangdutan misalnya gitu kan, lagi sholat ada suara motor, suara mobil dan sebagainya, sedang senyap, suci senyap gitu ya. Kita juga lebih khusyuk. Dan banyaklah keutamaan-keutamaan kita melaksanakan ibadah di malam hari. Wa naqlu wasatul lail afdal thumma akhiruhu afdal wa hadza liman qasama lail aslasan. Dan salat pada pertengahan malam itu lebih baik daripada salat di awal malam. Kemudian salat di akhir malam itu lebih baik daripada pertengahan. Itu bagi yang membagi malam itu menjadi pertiga. Jadi sepertiga malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Nah, kira-kira sepertiga malam pertama itu misalnya ba'da isya jam 8 sampai jam 11. Itu sepertiga malam pertama. Kemudian sepertiga malam kedua setengah 11 sampai setengah 2. Itu sepertiga malam kedua. Kalau kita laksanakan sholat di sepertiga malam kedua, maka itu lebih baik daripada kita sholat di sepertiga malam pertama. Tapi kalau kita melaksanakan sholat malam di sepertiga terakhir setengah 2 sampai subuh menjelang subuh, maka itu jauh lebih utama. Maka itu jauh lebih baik lagi kalau kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat malam lainnya di sepertiga malam terakhir. Ya. Dan sholat tahajud tahu sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda." Dan laksanakanlah, dan dari sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud. Nah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu, mengangkat kedudukanmu, maqamam mahmuda, pada kedudukan yang sangat mulia, sangat terpuji. Jadi bukan cuma kedudukan biasa kalau kita biasa sholat malam, tapi kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Apalagi di antara keutamaan kita melaksanakan sholat malam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah qol, su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ditanya, ayyus sholatil afdal ba'dal maktubah. Sholat apa yang paling utama setelah sholat wajib? Qala, maka Nabi bersabda, as-sholatu fi jawfil lail. Jadi sholat yang lebih utama, yang paling utama setelah kita melaksanakan sholat wajib adalah sholat di malam hari. Di antaranya ada sholat tahajud. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian senantiasa melaksanakan sholat di malam hari. Kenapa? Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena itu kebiasaan
Sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh apalagi para nabi itu biasa melaksanakan sholat malam. Wa qurbatun ila rabbikum, dan itu juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Makin sering kita sholat malam, insya Allah semakin dekat perasaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Dari sholat malam juga dapat menghapus segala dosa. Wa manhatun anil ismi, dan mencegah kita dari perbuatan dosa. Banyak ya keutamaannya kita melaksanakan sholat tahajud. Pertama, kita mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Kedua, itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Keempat, akan mencegah kita dari perbuatan dosa. Orang yang sering sholat tahajud insya Allah kalau pagi ngelihat cewek merem, ya, karena dia sering sholat tahajud. Nah, cewek langsung nunduk merem gitu. Kenapa? Karena Allah yang menjaga dia dari perbuatan dosa. Kalau kita mungkin nggak mampu menahan diri kita untuk melihat dosa gitu kan, tapi kalau Allah yang mau jaga, maka otomatis matanya melek, matanya merem. Ya, besok di WA ada lagi banyak cewek. Di antara keutamaan lain, kita salat malam, munajat di malam hari disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan kita itu akan dikasih oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanzilu Rabbuna, kata itu. Tuhan kita yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah fi kulli lailatin. Jadi Allah itu, Tuhan kita itu turun, ya, turun pada setiap malam. Hina yabqa sulusal lailal akhir, dan ketika tersisa sepertiga malam terakhir, fayaqul, Allah kemudian berfirman. Ya Allah memantau kita setiap malam, terutama di sepertiga malam terakhir. Yad'uni fa'astajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampunkan. Masya Allah. Oh, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita dawamkan salat tahajud, salat malam, apa yang kita doa Allah kabulkan. Apa yang kita pinta Allah beri. Kemudian kita memohon ampun, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Nah, itu salat sunnah muakkad ghairu tabi ahlil faraid. Yang pertama adalah salat malam. Yang kedua apa? Wasani salatul duha, dan yang kedua adalah salat duha. Wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha isnata asyrata rak'atan. Paling sedikit salat duha itu berapa rakaat? 2 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Ada juga yang mengatakan paling banyak 8 rakaat. Ya, 12 rakaat paling banyak. Wa waqtuha min irtifai syamsi ila zawaliha. Waktu salat duha itu kapan? Ketika matahari terbit mulai naik, ya. Sekitar jam 7 lah ya. Kalau kita hitung misalnya sekitar jam 7 itu mulai salat duha. Sampai matahari tegak nih sebelum dia bergeser. Kalau udah bergeser itu namanya udah masuk sholat zuhur. Sampai setengah 12 lah, ya, kita masih bisa sholat duha. Itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Jadi sholat juga harus ikut aturan, ya. Jangan ini mentang-mentang, wah, gua kuat sholat duha 36 rakaat misalnya gitu kan, ya. Harus ada aturannya, kita ikuti. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Di pagi hari itu ada kewajiban
bagi persendian-persendian kita. Jadi setiap persendian-persendian kita nih, itu ada berapa persendian di tubuh kita, ini ada kewajiban untuk dikeluarkan sedekahnya, untuk ada kewajiban untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sholat duha. Itu adalah sedekah bagi persendian kita. Mudah-mudahan dengan kita sholat duha, tubuh kita menjadi sehat walafiat. Bukan cuma tubuh yang sehat walafiat, dengan banyak makan sholat duha, rezeki kita juga akan banyak melimpah ruah. Kan doanya jelas gimana? Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu. Jika rizkiku ada di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fi al-ardi fa akhrijhu. Kalau rizkiku ada di bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fataribhu. Kalau seandainya jauh rezekiku, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika haram rezekiku itu, halalin ya Allah, sucikan ya Allah rezekiku itu. Maka dengan kita insya Allah banyak melaksanakan sholat duha, insya Allah rezeki kita juga akan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, sholat sunnah muakkad, ya, yang tidak mengiringi sholat fardu. Tadi sholat malam atau sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih. Berapa rakaat? Isyruna rakaatan bi asyri taslimatin. 20 rakaat dengan 10 salam. Fi kulli lailin min Ramadan, pada setiap malam di bulan Ramadan. Wa yanmisah fi kulli rakataini minha sunnatat tarawih. Maka seseorang itu berniat melaksanakan qiyam Ramadan itu dalam setiap 2 rakaat. Qiyam Ramadan. Walau sholla arba'an minha bi taslimatin wahidatin lam tasih. Ya. Jadi kalau kita ini ya, dalam matan Ghoya wa Taqrib, kalau sholatnya tarawihnya 4 rakaat langsung dengan 1 kali salam, maka enggak sah. Maka kita ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat tarawih 20 rakaat dengan apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup dengan witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat. Dalilnya jelas ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih, itu akan diampuni segala dosa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya rasa cukup, konsumsi juga udah datang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan ta'lim kita di pasal ini. Insya Allah yang akan datang kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu syarat-syarat sholat sebelum melaksanakan sholat. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi bahkan sebelum kita melaksanakan sholat itu sendiri. Apa saja? Ya nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan itu menjadi bekal pahala kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin, amin. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imamal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma qad istawda'na kama 'allamtanahu wa atubu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Baik, demikian mudah-mudahan manfaatnya dan akhir kalam. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.